Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu-ibu anggota PKH yang sudah dapat hadir di pertemuan kali ini. Ya, sebelum kita melanjutkan pertemuan hari ini, mari kita membacakan doa bersama. Kita membaca doa bersama sebelum memulainya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik ibu-ibu, untuk hari ini kita akan membahas mengenai pentingnya gizi dan layanan kesehatan pada ibu hamil. Nah, saya yakin ibu-ibu semua pernah ya mengalami namanya hamil, namanya melahirkan ya, apalagi sekarang kondisinya anak-anak ibu udah pada besar, udah pada sekolah, ataupun ada juga beberapa yang masih punya anak bayi balita. Saya yakin semuanya punya pengalaman, baik itu melahirkan normal ataupun melahirkan sesar. Nah, normal ataupun sesar pasti kita memikirkan kesehatan, baik untuk ibu ataupun untuk anak. Makanya di sini kita akan bahas bagaimana sih pentingnya gizi atau layanan kesehatan bagi ibu hamil. Mungkin dari ibu-ibu sendiri ada komentar atau mungkin, oh Bu, untuk layanan atau pentingnya gizi untuk ibu hamil apa aja nih, mungkin sebelum kita membahas lebih lanjut, mungkin dari Ibu Win ya, untuk pentingnya gizi bagi ibu hamil apa aja sih yang Ibu Win tahu? Pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil tuh supaya kesehatan ibu dan anaknya sehat, Ya, cerdas, terus tidak mengalami hal apa-apa saat persalinan gitu. iya betul ya, berarti pentingnya gizi bagi ibu hamil ya, salah satunya sudah jelas ya, ibu melahirkannya juga lancar, sehat, anaknya pun sehat, dan juga yang paling utama adalah pada saat dewasa, pada saat besar anak itu cerdas. Kita kan tidak ingin dalam artian namanya kesehatan baik ibu hamil ataupun anak itu malah jadi masalah ya. Mungkin untuk Bu Tarini, menurut Ibu bagaimana pentingnya gizi bagi ibu hamil ya? Ya, supaya makannya ini teratur, Ya, supaya persalinannya lancar lancar, ya, betul. juga Terus, jangan sampai sesar, ya, normal. oh ya, itu juga bagus ya Bu. Iya. Jadi dari kondisi pentingnya, makanya di sini layanan kesehatan, makanya kadang kami ya sebagai pendamping PKH bekerja sama dengan bidan, dengan puskesmas, yaitu salah satunya bagaimana caranya biar ibu hamil tersebut ya agar bisa mengontrol ke layanan kesehatan ya. Tadi mungkin berarti Bu Bidan mengingatkan agar tetap makan sayuran ya, juga makanan-makanan bergizi. Nanti pengaruhnya kemana? Nah, mungkin persalinannya biar tidak ada pendarahan atau tensi tinggi. Khususnya biasanya yang saya tahu kalau yang kacamata ya, silinder, itu kan kadang tidak boleh melahirkan normal ya. Itu mangga bisa dikonsultasikan ke Bu Bidan atau mungkin bisa konsultasikan ke dokter kandungan. Ya, mungkin selanjutnya dari Bu Kartina bisa menurut Ibu nih, pandangan dari Ibu, apa sih pentingnya gizi atau layanan kesehatan atau layanan dari Bu Bidan, dari puskesmas untuk ibu hamil ya, silakan mungkin. Pentingnya gizi dan layanan kesehatan untuk ibu hamil dan janin untuk mengetahui tumbuh kembang anak Ya, dan betul. ibu, dan supaya si ibu tidak mengalami stres waktu Ya, melahirkan. biasanya baby blues ya gitu ya Bu, Iya. jadi depresi, tegang karena mau melahirkan ya, itu juga boleh ya. Benar sekali dari ibu-ibu semua. Mungkin di sini saya akan rangkum ya dari hasil tadi. Ya, di sini pentingnya gizi dan layanan kesehatan bagi ibu hamil ya, itu tadi dari asupan makanan ya, baik buah, sayur, susu ya. Itu kita juga bisa mengontrol ya. Kemudian dengan begitu kita bisa mengetahui ya di dalam kandungan dari anak sendiri apakah ada kelainan atau tidak ya. Kemudian selain itu juga cara melahirkan atau untuk posisi melahirkan. Jadi jangan sampai si ibu stres ya, jangan sampai ibu tegang. Bahkan mungkin pada saat melahirkan yang dikhawatirkan adalah pendarahan. Nah, tidak hanya pada saat melahirkan saja, mungkin setelahnya jangan sampai baby blues atau depresi ya, karena tegang ini sudah melahirkan, dan juga pada saat melahirkan
akhirnya kondisi kesehatan ibu dan anak malah menurun. Itu banyak sekali ya Bu. Nah, berikutnya, di sini dampak kekurangan gizi ya Bu. Nah, kalau kekurangan gizi itu dampaknya itu nanti pada akhirnya ke anak ya. Kekurangan gizi itu ke anak ya. Salah satunya apa? Bisa anak itu jadi tidak pertumbuhannya itu tidak sesuai dengan usianya. Misal bahasa ininya ya kayak kerdil ya. Kalau kerdil ya, terus juga ya di sini ada stunting ya, jadi tingginya tidak sesuai dengan usianya. Terus juga di sini ada wasting, jadi dia anak ini harus agak gemuk tapi dia kurus banget. Ada yang obesitas juga berarti dia kelebihan berat badan yang seharusnya usia segitu, usia 2-3 tahun yang harus berat badannya tidak berlebihan, ternyata dia berlebihan. Itu juga kan tidak baik ya untuk kesehatan anak. Nah, jadi dampak kekurangan gizi ini ya, selain dari ibu hamil, pertama jangan sampai ibu hamilnya kurus kering, malah asupan untuk kekandungannya kurang ya. Nanti dampaknya kemana? Ke anak. Pada saat lahir, anak bisa prematur ya, anak bisa berat badan lahir rendah, bahkan selain itu bisa meninggal di dalam kandungan ya, atau mungkin belum waktunya lahir sudah meninggal ya. Nah, jika sudah dilahirkan juga bisa memperlambat atau menghambat pertumbuhan bayi, memperhambat pertumbuhan anak tersebut. Nanti pengaruhnya kemana ibu-ibu? Pengaruhnya nanti ke remaja, dia jadi cepat sakit ya, kemudian juga dia di sini jadi kesulitan untuk belajar karena dia tidak ada asupan gizi. Jadi kan kayak orang kekurangan gizi aja ya. Tidak hanya buat anak-anak, kita aja kalau kekurangan gizi, kekurangan asupan pasti sangat lemas ya Bu. Nah di sini dari dampak kekurangan gizi ini, nah makanya di sini ibu-ibu sendiri kan ada namanya bantuan PKH, ada namanya bantuan BPNT, ada namanya bantuan JKN KIS ya. Nah silakan itu bisa ibu-ibu pergunakan. Dari PKH pencairannya melalui adanya uang ya, saldo itu bisa digunakan untuk membeli susu ya, bisa digunakan untuk membeli makanan-makanan bergizi, buah dan sayur. BPNT adanya sembako ya, ada telur, ada sayuran, ada ikan, tempe, tahu, itu juga bisa untuk asupan gizi ibu-ibu ya. Selain itu, kalau dari JKN KIS atau BPJS, nah mungkin untuk pemeriksaan ibu setiap trimester ya, atau mungkin untuk layanan kesehatan pada saat melahirkan, persalinan, atau mungkin pada saat imunisasi, itu mah nggak bisa digunakan oleh ibu-ibu semua ya, bisa digunakan BPJS-nya. Jadi di sini ibu-ibu sendiri bisa menggunakan bantuan-bantuan tersebut untuk apa? Layanan kesehatan. Karena apa? Nanti kenapa kita menganjurkan menggunakan bantuan-bantuan tersebut? Nah, karena kita menggalakkan di mana pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan itu dari mulai apa sih Bu? Dari dalam kandungan sampai dengan usia 2 tahun ya. Usia 2 tahun makanya dibilang adalah usia emas ya. Makanya sering dibilang gold age ya. Nah, itu usia emas. Nah, makanya di sini tolong diperhatikan pentingnya gizi bagi ibu hamil, bagaimana layanan kesehatannya ya. Jangan sampai pada saat ibu seharusnya ada bantuan-bantuan baik PKH, BPNT atau layanan BPJS, tapi ibu tidak menggunakan sebaik-baik mungkin, nanti dampaknya ibu malah kekurangan gizi, anak ibu malah kekurangan gizi ya. Jangan sampai seperti itu ya. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup ya. Nah, mungkin sebelum saya tutup, sebelum saya akhiri, saya mereview lagi nih Bu, untuk kesehatan ibu dan anak ya, dampak kesehatan atau bagi ibu hamil ya. Yang pertama, kalau memang kekurangan gizi dari ibu hamil sendiri ya, itu sudah jelas akan berdampak pada saat melahirkan ataupun pada saat di kandungan, anak bisa lahir prematur atau mungkin bisa keguguran ya, atau bahkan pada saat persalinan bisa pendarahan. Nah, nanti kalau sudah besar, sudah lahir, dampaknya apa? Dampaknya nanti anak pertumbuhannya tidak sesuai
adanya stunting, adanya wasting ya, fasting. Nah, kemudian juga nanti tinggi atau berat badannya tidak normal, bahkan ada yang sampai memiliki penyakit polio ya. Makanya ada namanya layanan kesehatan itu untuk imunisasi untuk ibu hamil, imunisasi untuk bayi balita ya. Ya, itu sendiri bisa melihat di buku Posyandu ya. Anak-anak itu suka timbang nggak? Nah, suka timbang ya. Biasanya kan timbang ya. Nah, nanti di situ ada jadwal imunisasi ya. Kalau untuk ibu hamil juga ada jadwal imunisasi, terus juga ada dikasih obat penambah darah ya. Itu silahkan ibu minum, ibu gunakan sebaik mungkin dari bantuan-bantuan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Ya, terima kasih untuk hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit? 10